وتحول موت القلب بأسا ونشورا وتحيل ضيق الصدر انشراحا وحبورا اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقه خلقا وخلقا سيدنا ابن عبد الله المرسل بشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم يلقاهم الله نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat al-hana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh berkah ini dan cerah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan rukuk dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemarkan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggentarkan relung jiwa dan sanubari. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, melalui mimbar ini, saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Marilah kita tundukkan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa besar ini. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kesombongan yang dapat menyakiti dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang pada saat ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun perkasanya kita masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang kuasa dari segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita kembali menyaksikan luasnya kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Pagi hari ini kita kembali merasakan betapa besarnya rahmat dan ampunan untuk kita semuanya. Dosa demi dosa kita kerjakan nyaris sepanjang hari. Perintah demi perintah hampir kita abaikan setiap saat. Tapi lihatlah Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun itu memberikan kesempatan dan kesempatan kepada kita untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Allah Azza wa Jalla selalu membuka pintu pada kita semuanya. Dan buktinya kemarin kita diberikan oleh Allah untuk kesempatan menghapus dosa kita, baik yang dahulu ataupun yang akan datang dengan puasa Yaumul Arafah. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita laksanakan kemarin Allah Subhanahu wa taala menerimanya sehingga kita akan diampuni segala dosa-dosa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari lain adalah kisah tentang sebuah keluarga yang mulia diadakan oleh Allah dalam Al-Quran. Itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui kisah ini Allah ingin menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang besar ini. Sebuah masyarakat kalau ingin berbahagia tentunya harus membentuk keluarga yang dari keluarga yang kecil-kecil ini. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka tentunya kita tidak asing lagi dengan pembicaraan seorang anak. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sang anak diperankan oleh Ismail alaihissalam. Anak yang diteladan sepanjang zaman melalui kaum Ismail ini, maka ada keturunan yang Nabi yang mulia yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak yang soleh adalah juga akan melahirkan anak keturunan yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya kira hampir semua kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah.
Kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, kita lihat banyak anak-anak yang geng-geng motor pada saat melakukan tindakan yang anarkis, yang tidak sesuai dengan norma Islam. Dan kita juga menyaksikan di kota-kota besar banyak anak-anak jalanan yang dieksploitasi untuk menjadi anak jalanan, mengemis dan meminta di mana-mana sambil mengisap lem dan air abon, sambil juga dusun dan kotor yang mereka hadapi. Dan kita juga sudah tahu bagaimana tingkah-tingkah anak remaja sekarang pada saat ini. Maka anak-anakku semuanya yang soleh dan solehah, insya Allah kalian dititipkan di pesantren ini, di pesantren Surratul Quran, Uswatul Islam ini adalah untuk menjadikan kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi kebanggaan nanti ketika orang tua kalian menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah kalian sekarang yang sedang dititipkan di pesantren ini, sehingga kalian menjadi mempunyai filter keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Harus kita akui dengan jujur pada saat ini, semua yang terjadi itu sebenarnya dari kedua orang tuanya. Tidak sedikit orang tua pada saat ini mereka terjebak dengan dua hal. Yang pertama, ada orang tua yang sikapnya memanjakan berlebihan terhadap anaknya. Dan juga yang kedua, ada orang tua yang menelantarkan anak-anaknya. Alhamdulillah kalian yang sedang menerima ilmu di Surratul Islam ini adalah anak-anak yang orang tuanya mempunyai kepribadian yang baik, insya Allah. Ada orang tua yang menganggap bahwa sayang anak itu harus ditunjukkan dengan pemberian dan pemenuhan segala apa yang dia inginkan. Bahkan ada juga orang tua yang memanjakan anak dengan fasilitas yang mengangkat gengsinya, sehingga nanti ketika anaknya tidak mempunyai barang-barang yang mahal, orang tuanya merasa anaknya tidak termasuk anak-anak yang baik. Pada sisi yang lain, ada juga orang tua yang mengerasi anaknya atau tidak memperdulikan anaknya, sehingga anaknya tiap hari mungkin pergi kemana-mana tidak ada tujuan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa untuk mendapatkan anak yang soleh, tentunya orang tuanya harus berusaha menjadi orang yang soleh. Karena siap jadi orang tua, siap menjadi teladan bagi keluarganya. Bukan sekedar memberi makan dengan cukup kebutuhannya. Kebersamaan Ibrahim alaihissalam mendapatkan kurnia anak yang soleh. Tentunya beliau sudah mendidik dan mentarbiyah serta membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang soleh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Tahna ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Tentunya pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim ini tidak didapatkan begitu saja, tapi beliau berusaha menjadi sosok pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaan sekarang, sudahkah kita sebagai orang tua menjadi teladan untuk anak-anaknya? Sudahkah kita memberikan waktu untuk anak kita dan kesibukan mencari rezeki untuk anak-anak kita? Sehingga Profesor Dr. Abdul Karim Bakar, seorang pakar pendidikan, beliau menegaskan, pendidikan dan pembinaan keluarga yang kita capai adalah merupakan gambaran bagaimana pribadi orang tuanya. Tentunya ketika orang tuanya tidak punya perhatian, maka anaknya jangan diharapkan untuk menjadi anak yang saleh. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran kedua dari Muhammad SAW ingin menjadi anak yang saleh, maka bersungguh-sungguhlah meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dari doa Ibrahim dalam surah As-Saffat ayat 100 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, karuniakanlah untukku seorang anak termasuk orang-orang yang soleh. Dalam surah Ibrahim ayat 40 juga doa Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat juga dari keturunanku. Ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Mungkin banyak di antara kita sekedar mau memiliki anak yang soleh, tapi siapa di antara kita yang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelopak mata yang berderai, dengan segala kesungguhan yang dihadapi untuk berdoa menjadikan anak-anak yang soleh? Maka kita sebagai orang tua yang pada saat ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika kita memang sungguh-sungguh bisa mendapatkan anak yang soleh, maka kita harus berpikir dan berusaha sungguh-sungguh untuk mencari jalannya. Maka ada beberapa jalan ketika kita ingin anak yang soleh. Yang pertama, konsisten mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Jadi yang pertama ini adalah bagaimana orang tua memberikan rezeki yang halal untuk anak-anaknya. Dalam pandangan Islam, apa yang dikonsumsi oleh tubuh manusia akan berpengaruh terhadap perilakunya. Karena itu Islam mewajibkan kepada setiap orang tua untuk memberikan barang-barang yang haram, barang-barang yang halal untuk anak-anaknya. Karena barang halal itu insya Allah merupakan sedekah bagi kedua orang tuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innal muslima idza anfaqa ala ahli kanat lahu sadaqah. Sesungguhnya seorang muslim itu jika ia memberi nafkah kepada keluarganya, maka itu akan menjadi sedekah untuknya. Hadis Ibnu Hibban disahihkan oleh Albani. Usaha memberikan nafkah yang halal tentu saja tantangan untuk kita semuanya. Apalagi pada zaman pandemi ini, krisis demi krisis sudah kita hadapi. Maka Rasulullah SAW memperingatkan dalam sebuah hadisnya, Ya'ti 'alan nas zaman la yubalil mar'u ma akhadha minhu amnal halal am minal haram. Kata Rasulullah SAW, akan datang kepada manusia zaman di mana seorang tidak lagi peduli apa yang dia kumpulkan, apakah dari barang yang haram atau dari barang yang haram. Hadis Al-Bukhari. Apakah kita termasuk disebutkan Rasulullah SAW? Tentunya saya rasa tidak, kita semuanya. Kita sudah berusaha untuk menjadi orang-orang yang soleh, memberikan makanan yang halal kepada anak-anak kita. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, la yadkhulul jannata lahmun nabati minas suh fannaru awlari. Artinya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang haram, karena neraka lebih pantas untuk orang-orang yang makan barang haram. Hadis At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Usaha yang kedua untuk mendapatkan anak yang soleh adalah memberikan kasih sayang kepada anak kita, tapi tidak memanjakannya. Pada hari ini, seiring dengan perkembangan teknologi yang nyaris tak terbendung, kita susah untuk mendidik anak-anak kita. Banyak orang-orang tua yang membekali anaknya dengan alat komunikasi yang canggih, termasuk mengakses tayang-tayangan yang tidak berpendidikan. Apalagi pada zaman sekarang ini, yang di luar sana, anak-anak melalui online atau daring. Tentunya mereka menggunakan HP teknologi yang baik. Tapi anak-anakku di sini, Masya Allah, Allah berikan kesempatan untuk menjauhi teknologi itu, sehingga anak-anakku semuanya bisa menjadi anak-anak yang soleh. Tapi kata kita lihat sekarang ini, di luar sana, anak-anak kecil pun sudah memegang HP di mana-mana, di pojok-pojok, di mana-mana kita lihat semuanya menggunakan HP. Ini adalah suatu proses kerusakan yang dihadapi kedua orang tuanya. Maka anak-anakku, kalian perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan belajar bersungguh-sungguh di sini untuk menjadi anak yang soleh, sehingga nanti kalian bisa mendoakan kedua orang tuanya. Dan juga orang tua juga punya kewajiban bagaimana untuk menjaga anak-anaknya dari api neraka. Sebagai firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka dan bahan bakarnya dari manusia dan jin. Apakah kita rela membiarkan anak kita terpanggang di kobaran api neraka? Apakah kita rela membiarkan anak-anak kita yang kita sayangi menjadi bahan bakar api neraka? Tentunya kita sebagai orang tua tidak tega melihat anak kita dipanggang di atas neraka
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah Akbar, walillahil hamd. Kiat yang ketiga, ketika kita ingin menjadikan anak kita yang soleh, kita terus belajar dan belajar menjadi orang yang soleh dan cakap dalam segala hal. Pada saat ini, apakah kita sudah mengetahui semua panduan Nabi Rasulullah SAW? Apakah kita sudah memahami bagaimana menghadapi karakter anak? Ketika kita muji anak yang 4, tentunya karakternya berbeda dengan anak satu dengan anak yang lainnya. Tentu kita sebagai orang tua disuruh bagaimana belajar memandui Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan pada saat ini kita Idul Adha ini kita sedang meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya dan juga anak Ismail alaihissalam. Ingat ketika ayahnya mengatakan, "Wahai anakku, saya bermimpi untuk menyembelihmu." Tapi jawaban anak yang soleh ketika itu apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku yang tercinta, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Dan ini sebenarnya jawaban yang spontan dari anak-anak yang baik. Maka sekali lagi saya katakan, kalian termasuk orang-orang yang beruntung yang sedang belajar di pesantren. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengapa kita harus benar-benar serius merancang keluarga yang sakinah ini? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya dari Muslim, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa' aw ilmin shalihin yad'u lah." Apabila mati seorang anak Adam, maka akan teruslah semuanya amalan yang kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan anakku yang sekarang ini sedang dididik di Suratul Islam ini, nantinya ketika orang tua kalian sudah tiada lagi di dunia ini, salah satu ada kewajiban kita adalah mendoakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dengan anak yang soleh itu, orang tua kita akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah Akbar, walillahil hamd. Maka di penghujung khutbah ini, mari kita teladani Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim AS serta nabi-nabi yang lainnya. Betapa banyak ujian yang mereka hadapi, termasuk Nabi Nuh yang berusaha menjadikan anak yang soleh, tapi akhirnya dia menjadi anak yang toleh, anak yang tidak baik, dan juga bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakanlah kita semuanya dengan 3 hal tersebut. Yang pertama, memberikan rezeki yang halal. Yang kedua, marilah kita berikan kasih sayang yang sepantasnya kita berikan. Dan yang ketiga, mari kita banyak belajar dari Rasulullah dan juga para anbiya serta salaf soleh yang berhasil mendidik anak-anaknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tawassamin as-sami'il 'alim. Aku lakukan hadza astaghfirullah azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وكفى وأصلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحاب أحسن الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد رضيكم ترحمون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمشرك المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المحمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين على المدينين واشفي مرضانا بالمسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك يا ربنا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الله ربنا لا تدع في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا خضيته ولا عملا إلا قبلته ولا حل لك كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا نكون خاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.